Ya, judul kita adalah Sosiologi Islam Indonesia, Gerakan Masjid Kampus dan Fenomena Kebangkitan Islam di Dunia Akademis. Ini yang ada di background saya, ini Masjid Fatullah, masjid yang ada di UIN Syarif Hidayatullah, kampus kita. Nah, jadi ini juga saya mengutip dari rektor kita sebelumnya, Profesor Azumardi Azra, ini mengatakan ada corak pikir keagamaan mahasiswa itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok mahasiswa atau kelompok muslim yang kebanyakan gitu ya. Jadi dia hanya mengamalkan ajaran Islam seadanya saja, kemudian biasanya mereka ini cenderung tradisional, konvensional gitu ya, jadi dia saklek gitu. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang berlatar belakang keagamaan ini merasa perlu mengembangkan dirinya untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam dan untuk meningkatkan kemampuan berorganisasi dan keterampilan ilmiah. Nah, biasanya mahasiswa ini di masa lalu mereka memilih bergabung dengan organisasi kemahasiswaan Islam. Misalnya kalau di organisasi ekstra kampus di seluruh Indonesia itu ada beberapa organisasi yang besar, ada HMI, PMII, ada IMM. Kemudian yang ketiga, menurut Profesor Azumardi Azra, ada kelompok mahasiswa yang biasanya lebih berorientasi kepada pengamalan Islam secara kafah ya. Ini biasanya mereka terpengaruh dengan gerakan organisasi internasional Ikhwanul Muslimin di Mesir atau Jamaat Islami di Pakistan dan beberapa organisasi internasional lainnya. Ini biasanya mereka mahasiswa yang golongan ketiga ini melakukan pengkajian Islam secara intensif berbentuk usrah. Kemudian di antara mahasiswa ini juga mereka mendirikan semacam tutorial ya keagamaan di masjid-masjid kampus. Kemudian mereka juga sering mengadakan pesantren kilat untuk pelajar SD, SMP, dan SMA. Lalu kalau kita lihat latar belakang aktivis kampus, ini biasanya heterogen ya, macam-macam. Ada yang berasal dari pesantren, ada yang sebelumnya juga berasal dari madrasah gitu ya. Kemudian ada juga yang dari sekolah umum seperti SMA, SMK gitu. Nah, ini mereka baru mengenal Islam itu biasanya ketika mulai berinteraksi di kampus. Nah, misalnya teman-teman bisa memperhatikan nih 2 golongan mahasiswa yang lulusan pesantren ini kadang-kadang kalau di kampus itu terlihat lebih apa ya, kalau berpakaian, contoh dari berpakaian aja deh, nggak terlalu hijaber gitu kan. Tapi kalau lulusan SMA atau lulusan SMK, begitu dia masuk kampus, terus mendalami ajaran Islam, ini kadang-kadang terlihat lebih agamis ya, dengan apa namanya, dengan jilbab yang besar gitu kan, terus pergaulannya juga lebih Islami gitu. Nah, ini juga menjadi satu fenomena tersendiri. Nah, biasanya lembaga-lembaga seperti LDK ini lebih kuat pengaruhnya di kampus-kampus umum. Coba aja teman-teman lihat di kampus-kampus umum ini mereka lebih eksis gitu. Kemudian masjid kampus. Nah, biasanya di kampus-kampus ini kan ada masjid-masjid ya, terutama di kampus Islam seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan kampus UIN lainnya. Ini selain masjid berfungsi sebagai tempat beribadah bagi umat Islam, tetapi juga masjid ini punya peran tersendiri dalam mengembangkan keagamaan Islam ya. Bahkan dari zaman dahulu, zaman Rasulullah kan masjid ini selain untuk ibadah, pusat kegiatan ibadah, juga pusat kegiatan pendidikan. Terus juga pusat kegiatan kemasyarakatan. Jadi ketika ada persoalan-persoalan masyarakat, biasanya mereka berembuk, bermusyawarah di kampus untuk mengambil satu keputusan. Nah, hampir sama juga ya, sampai saat ini kan masjid-masjid, terutama di kampus, tidak hanya menjadi sarana tempat melaksanakan ibadah, tapi juga masjid menjadi tempat berdiskusi keagamaan, menjadi tempat untuk pendidikan bagi anak-anak ya, mulai dari anak-anak sampai remaja, bahkan mahasiswa juga yang tergabung dalam satu kelompok keagamaan ini kadang-kadang mereka juga melakukan kegiatannya di masjid kampus gitu. Jadi ketika tidak ada perkuliahan, biasanya mereka mengisi waktunya itu di masjid.
Kemudian kadang-kadang juga di masjid ini merupakan satu tempat untuk seni budaya ya, seni budaya Islam terutama. Dan bahkan juga ada training-training kepemimpinan yang dilaksanakan di masjid. Nah, gerakan keagamaan di masjid kampus ini bisa dikatakan sebagai gerakan sosial ya, karena dia bertujuan untuk menjaga identitas keagamaan, kemudian menjadikan nilai Islami sebagai filter ya bagi komunitas. Kemudian pembentukan nilai keagamaan di kampus ini dia bersifat abstrak, transenden, ilmiah, dan dapat dilihat dari perspektif sosiologi gitu. Nah, Weber menyebutkan bahwa memposisikan agama sebagai sebuah doktrin itu tidak cukup ya, tetapi harus juga dimaknai secara subjektif sebagai tindakan sosial. Nah, kalau kita bicara tentang fenomena menguatnya gerakan keagamaan di kampus, ini sangat menarik ya, karena ada beberapa alasan. Yang pertama, menguatnya kegiatan keagamaan Islam di kampus ini relatif lebih terlihat dibanding gerakan keagamaan di luar. Ini terjadi di banyak kampus di Indonesia, misalnya ada perubahan revolusioner dari gaya hidup mahasiswa, kemudian penggunaan busana muslimah sebagai identitas mahasiswi di kampus. Kalau di kampus Islam seperti UIN mungkin sama ya, semuanya pakai jilbab, tapi lebih terlihat kalau di kampus-kampus umum, model di UI, di ITB, di Unila, dan lain sebagainya, itu biasanya mahasiswa yang aktif di gerakan keagamaan di masjid kampus, itu dia terlihat dari identitasnya ya, dengan busana muslimahnya ya, karena di kampus umum biasanya ya terlihat mencolok gitu, tapi kalau di UIN karena semuanya pakai busana muslim, jadi nggak terlalu terlihat karena sama gitu. Kemudian yang kedua, menguatnya kegiatan keagamaan di kalangan mahasiswa ini dimulai dari kampus-kampus sekuler dan bukan di kampus-kampus Islam seperti UIN gitu ya. Jadi di kampus-kampus umum, coba teman-teman lihat, perhatikan yang punya teman-teman di kampus umum, ini justru lebih kental gitu ya. Mereka yang lulusan-lulusan SMA atau mereka yang ada di jurusan-jurusan umum, ini biasanya ketika dia belajar keagamaan, belajar agama Islam khususnya, ini langsung terlihat ini ya dalam kesehariannya gitu ya. Beda dengan teman-teman yang dari pesantren. Nah, ini juga menarik untuk dikaji, kenapa kalau mahasiswa dari pesantren itu kelihatannya ketika sampai di kampus tidak sesantri ketika mereka nyantri gitu. Tapi mahasiswa yang lulusan dari sekolah umum tadi itu terlihat lebih santri gitu. Nah, ini juga menarik ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan keagamaan ini tidak temporer, tetapi menjadi salah satu program kemahasiswaan. Bahkan juga menjadi satu organisasi atau satu UKM ya. Kalau di masa saya dulu ada namanya LDK gitu. Kalau sekarang masih ya, LDK masih eksis di kampus ya. Oke, terus ya. Kemudian maaf sebentar. Saya lanjutkan yang keempat ya. Jadi yang keempat, kegiatan keagamaan di masjid-masjid kampus ini mereka melahirkan ide-ide baru yang dipraktekkan dalam upaya menerapkan konsep Islam tentang masalah-masalah yang tidak dilakukan sebelumnya. Kemudian ada perbedaan pandangan ya. Yang pertama, gerakan keagamaan yang muncul di dunia kampus merupakan satu respon terhadap dinamika sosial kemasyarakatan. Kemudian perbedaan pandangan pada kajian ini tergantung dari pendekatan interpretasi yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi memang kadang-kadang kajian-kajian yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa di kampus itu mungkin berbeda pandangan gitu ya, tapi sebaiknya tidak menjadikan perpecahan di antara kita gitu, karena perbedaan itu kan adalah rahmat gitu, sedangkan mazhab kita aja kan ada 4 ya yang diakui.
Jadi kalau ada perbedaan, selama itu ada dalilnya, ada rujukannya di dalam Al-Quran dan hadis, menurut saya sah-sah saja gitu. Jadi jangan menjadi satu alasan untuk terjadinya disintegrasi. Kemudian ketika kita menyikapi perbedaan, sebaiknya jangan gampang menyalahkan pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, jangan gampang mengkafirkan gitu ya, misalnya dalilnya berbeda, pengamalan keagamaannya berbeda, terus kita langsung mengkafirkan orang, menganggap kita yang paling benar gitu, nggak boleh juga gitu. Jadi kita tidak boleh eksklusif, jangan sampai kita melakukan kekerasan. Nah, kemudian di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 108, ini sudah jelas bahwa umat Islam itu melarang ya. Jadi secara tegas melarang umat Islam memaki Tuhan selain Allah. Jadi walaupun kita berbeda keyakinan, tapi kita tidak boleh meledek, memaki gitu kan. Nah ini untuk menghindari terjadinya ketegangan dan perdebatan antar umat beragama. Karena memang setiap agama, umatnya itu pasti ada fanatisme terhadap agamanya. Jadi kalau kita menjelek-jelekan, kalau kita menghina gitu ya, itu memunculkan perpecahan di antara umat beragama. Itulah sebabnya walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda pandangan, kita tidak boleh menjelekkan satu sama lain. Nah, peran masjid di kampus ini sangat strategis ya, terutama untuk membentuk karakter mahasiswa. Dengan adanya masjid kampus ini, mudah-mudahan mahasiswa bisa memanfaatkannya sebagai sarana untuk pengembangan kompetensi diri, memupuk dan memperkuat karakter diri melalui kajian keagamaan Islam, peribadatan, dan syiar Islam kepada masyarakat luas. Apalagi di kampus kan biasanya banyak profesor, banyak doktor ya. Kalau di UIN Jakarta juga banyak yang ahli-ahli agama gitu kan. Itu sebaiknya ya diundang untuk memberikan kajian-kajian keislaman ya, sehingga mahasiswa-mahasiswa kita mendapat pencerahan dari ahlinya gitu. Menurut Muhammad Nuh ada 3 peran penting masjid di perguruan tinggi. Yang pertama tentu saja menciptakan atmosfer kesejukan. Nah, kalau atmosfernya sejuk, maka tanamannya akan tumbuh dengan baik. Kalau kita tidak rajin ke masjid, rasanya gersang gitu ya, gampang tersulut. Kalau ada yang memprovokasi, gampang tersulut. Tapi kalau kita rajin ke masjid, rajin beribadah gitu, insya Allah suasananya teduh gitu ya. Kemudian yang kedua, masjid kampus ini harus terlibat dalam proses untuk menyemai benih kemuliaan. Jadi dengan hal-hal yang sederhana, misalnya melakukan bimbingan awal akademik, gitu kan. Kemudian dalam hal pendidikan keagamaan, jadi memang harus digalakkan atau digerakkan di masjid kampus. Yang kemudian adalah peran yang ketiga, peran masjid adalah mencari benih kebaikan. Agama sesungguhnya adalah hal yang sangat urgen ya dalam setiap kehidupan komunitas beragama, terutama ajaran Islam ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai toleransi, kasih sayang, kebersamaan, saling menghargai antar sesama, dan Islam tentu saja sangat menolak, sangat menentang sikap-sikap yang intoleransi, kekerasan, sikap acuh gitu ya. Karena Islam ini diturunkan adalah untuk mewujudkan visi rahmatan lil alamin. Jadi sangat bertolak belakang ya dengan pencitraan yang selalu disematkan kepada Islam. Misalnya ketika terjadi kekerasan, pelakunya adalah umat Islam, biasanya dicap teroris. Tapi ketika yang melakukan kekerasan, pembunuhan itu non-Muslim, hanya dibilang apa? Kayak beberapa kasus yang di Indonesia Timur, pelakunya bukan, yang korbannya adalah umat Islam, itu biasanya mereka tidak dicap sebagai teroris gitu. Misalnya ustadz-ustadz, imam-imam kita ada yang dilakukan kekerasan di dalam masjid gitu kan. Ketika pelakunya tertangkap hanya dibilang orang gila. Tapi ketika misalnya yang korbannya adalah non-Muslim, maka pelakunya disebut
teroris kalau dia beragama Islam. Jadi Islam dicap sebagai radikal gitu kan, kekerasan dan lain sebagainya. Padahal di dalam ajaran-ajaran Islam itu tidak ada melakukan kekerasan-kekerasan seperti itu gitu ya, karena memang Islam adalah penyebar rahmat. Ini terjadi sejak masa Rasulullah. Nah, ini beberapa referensi yang saya baca. Mungkin itu ya tambahan dari saya untuk kegiatan perkuliahan kita pada sore hari ini. Jadi pemakalah sebaiknya makalahnya jangan terlalu luas gitu ya. Jadi kita fokusnya ke gerakan masjid kampus di Indonesia aja. Boleh juga kalau misalnya teman-teman mau memotret bagaimana perkembangan gerakan masjid kampus mulai dari masa pemerintahan presiden sebelumnya gitu ya, apakah mau dari Soekarno atau dari Soeharto juga boleh gitu. Jadi khusus yang di Indonesia aja biar kita tahu bagaimana perkembangan gerakan masjid kampus gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh sampai ke luar negeri, sampai ke mana tadi, ke Turki ya. Ya nanti itu untuk pembahasan SKI yang lain aja gitu.